padahal dia punya nonot. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Izinkan pada kesempatan ini saya mereaksi sebuah video reaksi yang dibuat oleh seorang polemikus Kristen. Dia adalah seorang pria bergaya perempuan dan bersuara pak seorang gadis. Padahal dia punya nonot. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. Klub besar menang semua. Ni kalah 4-0 pula tuh. Siapa dia? Dia adalah Elia Miron. Video reaksi si Elia Miron ini saya reaksi bukan apa-apa sahabat sekalian. Dikarenakan video reaksi dia terhadap seorang mu'alaf tidak adil sama sekali. Dia hanya mengambil beberapa detik dari video tersebut, kemudian menarasikannya dengan panjang lebar. Ini hal keterlaluan yang biasa dibuat oleh polemikus Kristen sejenis Elia Miron ini. Tentu hal ini tak boleh kita biarkan karena akan menyesatkan dan merugikan para mu'alaf kita. Yuk kita simak video yang direaksi oleh perkutut jantan ini. Terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Saya hitung video seorang mu'alaf ini hanya 6 detik yang dikutip di dalam video reaksi yang dibuat oleh si Miron ini. Mu'alaf ini hanya sempat berucap satu kalimat, yaitu terjemahannya saja salah, apalagi aslinya. Sampai di situ di-cut. Hanya itu tok yang dikutip, yang lain dipangkas semua sama si Miron. Kalau mau membuat video reaksi, ya mbok janganlah begitu caranya. Kalau Anda tidak punya waktu mereaksi keseluruhan video orang, minimal poin-poin pendapat orang yang Anda reaksi itu harus Anda kutip secara utuh. Kalau begitu nanti Anda baru akan dianggap sebagai seorang pria sejati. Lah, kalau begini caranya, itu namanya Anda bencong. Duit selalu ada, tampilan selalu keren. Pasangan mana? Mana? Oke, baik sahabat. Yuk kita lihat repetan asumsi liar si Miron setelah memutar 6 detik video seorang mu'alaf ini. Beginilah jadinya kalau kita tidak pernah belajar dengan baik. Apalagi sebenarnya mbaknya itu sama sekali tidak punya kuasa untuk berbicara tentang iman kekristenan. Apalagi hal ini berkenaan dengan kritik teks yang terbilang cukup sulit untuk dipahami. Tapi nggak apa-apa, semua argumentasi telah saya catat dan saya akan tanggapi beberapa hal dari video tersebut. Baiklah, saya juga akan mulai mencatat semua argumen yang Anda bangun, wahai Miron. Yang Anda bangun dari sebuah video yang Anda kutip selama 6 detik dan cuma ada 2 kalimat saja di dalamnya. Pertama, Anda menuduh mu'alaf tadi tidak belajar dengan baik. Waduh, langsung menjas orang. Ini kebiasaan kufar yang begini ya sahabat. Dia menghakimi orang dengan begitu cepat. Dari hanya 6 detik video tadi, dia langsung menuduh bahwa orang ini tidak belajar dengan baik. Masya Allah ya. Inilah kebiasaan-kebiasaan mereka. Catatan saya yang kedua, mbak ini tidak punya kuasa untuk berbicara mengenai iman kekristenan. Lalu siapa yang kuasa di sini? Bingung kalau ada agama yang pembicaraan tentang agama tersebut harus punya kuasa. Kuasa apa pula ini? Kuasa yang bagaimana dan dari siapa pula kuasa ini? Baru kemudian kita ketika memperoleh kuasa ini bisa berbicara terhadap agama tersebut. Pemahaman yang betul-betul ambigu di zaman modern seperti sekarang ini. Di zaman yang sudah sangat terbuka ini masih ada orang yang membatasi orang lain berbicara. Ajaran macam apa ini? Semua orang punya hak berbicara apa saja, selama tidak menyalahi aturan yang ada.
Anda sebagai seorang Kristen misalnya, mau berbicara tentang Islam, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi ya ikuti aturan atau hukum yang ada. Kalau Anda melanggar aturan, ya risikonya Anda tanggung sendiri. Intinya nggak ada pembatasan-pembatasan pembicaraan seperti yang Anda mulai buat pembatas-pembatas ambigu itu. Yang ketiga, catatan saya. Apabila hal ini berhubungan dengan kritik teks yang terbilang cukup sulit untuk dipahami dalam kekristenan, apanya kritik teks, sahabat-sahabat sekalian? Yang sulit dipahami, apanya? Nggak ada. Karena apa? Karena Bibelnya sendiri sudah dalam bahasa Indonesia. Apanya yang susah dipahami yang berhubungan dengan teks Bibel? Beda dengan Al-Quran. Al-Quran akan selalu utuh dimanapun di dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab Anda tahu sendiri. Kalau orang model Anda ini akan mencret-mencret selama 2 minggu kalau mau mempelajarinya. Apalagi mau mengkritisi teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Bisa koma Anda seumur hidup. Nggak setara sama sekali dalam konteks ini. Bibel kita setarakan dengan Al-Quran misalnya. Jauh, baik dari segi bahasanya maupun kandungan yang ingin kita gali di dalamnya. Karena Al-Quran masih di dalam bahasa aslinya. Sementara Bibel itu sudah dalam bahasa setempat. Di Indonesia sudah dalam bahasa Indonesia. Di Medan misalnya sudah dalam bahasa Batak. Di Malaysia sudah dalam bahasa Malaysia. Jadi tidak perlu kritik teks seserius-serius seperti yang para ulama kita melakukan pengkajian teks di dalam Al-Quran itu nggak seperti itu. Jadi nggak setara sama sekali. Yang pertama, beliau mengatakan kalau terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Hal ini sama dengan mengatakan kalau barang KW saja mudah rusak, apalagi barang originalnya. Artinya dalam penalaran hal sesederhana itu pun masih ada kegagalan. Dan ini tidak mungkin menghasilkan argumentasi yang benar. Nggak ada yang salah. Apanya yang nggak benar? Yang nggak benar itu adalah analogi Simeron ini sendiri ketika membandingkan dengan barang asli lalu dibandingkan dengan barang palsu. Konteksnya tidak sama, jelas berbeda ini. Ini yang dibandingkan sama si mu'alaf ini tadi adalah terjemahan yang ada sekarang dalam bahasa Indonesia itu sudah salah. Kemudian kan sebagaimana kita ketahui terjemahan ini adalah sumbernya dari yang asli. Nah, kalau terjemahannya saja sudah begini, ya bagaimana yang aslinya? Artinya ketika dia terjemahkan Bible ini, ya, dia pasti melihat bahasa aslinya. Kenapa di sini salah? Ya berarti yang salah adalah bahasa aslinya. Begitu analoginya Mbak Miron, Abang Miron. Heran gue sama Chelsea nih. Kemarin dibantai sama MU kan. Terus main di kandang sama klub kecil. Imbang pula tuh. Baik, sahabat, mari kita lihat poin ini secara utuh dalam video aslinya supaya kita nggak dibuat kayak orang minum baygon sama si Miron ini. Ini kan Alkitab itu kan saat turun kepada Tuhan itu bukan dalam bahasa Indonesia. Betul. Kalau sampai terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Dan pertanyaannya, aslinya di mana? Itu dia. Mana aslinya? Iya. Misalnya di dunia translator, ya. Asli bahasa saya yang saya terjemahkan adalah bahasa Cina mutlak. Iya. Ada pembuktiannya. Iya. Mana asli Alkitab? Kalau si Miron ini memutar video saudari kita yang mu'alaf ini dalam durasi yang segini saja, tanpa penjelasan apapun dari si Miron, pasti semua orang sudah bisa menangkap dengan sangat jelas maksudnya apa.
Tapi ya apa boleh buat, orang seperti si Miron kerjanya hanya untuk sebuah penyesatan. Oke, baiklah sahabat, demikian video reaksi kita kali ini. Semoga akan terus bertambah banyak mu'alaf cerdas yang akan membantu dakwah kaum muslimin. Wassalamualaikum.